لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. Bab orang yang mengingkari sesuatu dari nama dan sifat-sifat Allah. Mengingkari sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa hum yakfuruna birrahman, dan mereka kufur, mereka ingkar dengan Ar-Rahman, Zat yang Maha Pengasih. Al-ayat ini dalam surah Ar-Ra'd ayat yang 30. Wa fi sahih al-Bukhari, dan di dalam sahih al-Bukhari, qala Ali, berkata Ali, hadithun nasa bima ya'rifun, berbicaralah kalian kepada manusia dengan apa yang mereka tahu. Aturiduna ayyukazzaballahu wa rasuluh, apakah kalian ingin bahwa didustakan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa rawa Abdul Razzaq an Ma'mar an ibn Tawus an abihi an ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu ra'a rajulan intafadha lamma sami'a hadithan 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi istifat istinkaran lidzalik faqala ma faraqu haula yajiduna riqqatan 'inda muhkamihi wa yahlikuna 'inda mutasyabih. Intah. Walamma sami'at Quraisy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkur Ar-Rahman ankaru dzalika fa anzalallahu fihim wa hum yakfuruna bir-Rahman. Nah, kita lanjutkan. Abdul Razzaq telah meriwayatkan dari Ma'mar, dari Ibni Tawus, dari bapaknya yaitu Tawus, dari Ibni Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya beliau melihat seseorang yang intafadha. Saya tidak tahu apa artinya. Kalau ada yang bawa terjemahan kamus, coba dilihat. Ada yang bawa? Coba ada yang lihat. Bahwasanya beliau melihat seseorang yang titik-titik tatkala mendengarkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengenai sifat-sifat Allah. Istinkaran lidzalik, karena ingkar
terhadap yang demikian itu. Maka beliau berkata, apa yang menjadi ketakutan mereka? Faraku haula artinya khawfu haula. Apa yang menjadi ketakutan mereka ini? Mereka mendapati kelembutan tatkala pada ayat yang muhkamnya, dan mereka binasa pada ayat yang samar-samar daripadanya, ayat yang mutasyabih, yang samar. Nah, intah. Kemudian tatkala Quraisy mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Ar-Rahman, ankaru dzalik, mereka mengingkari yang demikian itu. Menyebutkan Allah dengan namanya yang mulia, yaitu Ar-Rahman, mereka mengingkari yang demikian itu. Maka Allah turunkan tentang perihal mereka ini, wa hum yakfuruna bir-Rahman, dan mereka itu ingkar dengan Ar-Rahman. Fihi masail, dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-ula, permasalahan yang pertama, adamul iman bijuhdi syai'in minal asma'i wa sifat. Tidak adanya keimanan sebab mengingkari sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, ini seperti yang dilakukan oleh Quraisy tatkala mereka ingkar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau menyebutkan nama Allah yang mulia, yaitu Ar-Rahman. Dengan mereka ingkar kepada satu nama yang mulia ini, Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wa hum yakfuruna bir-Rahman. Mereka itu ingkar dengan Ar-Rahman. Mereka kufur dengan Ar-Rahman. Baik. As-saniyah, yang kedua, tafsir ayatul Rahman, penafsiran mengenai ayat dalam surah Ar-Rahman, yaitu yang kita baca, wa hum yakfuruna bir-Rahman. Apa? Entah apa boleh. Nah, seorang yang bergoyang atau berguncang dalam mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai as-sifat, mengenai sifat-sifat Allah. Dia melakukan itu istinkaran lidzalik, karena ingkar kepada sifat-sifat tersebut. Maka maka Ibnu Abbas menyebutkan apa yang telah kita baca tadi. Ma faratu haula, apa yang menjadi ketakutan mereka ini sehingga sampai memperbuat yang demikian itu, ingkar kepada sifat-sifat Allah. Nah, mereka mendapatkan kelembutan ketika pada ayat yang muhkam, sementara mereka binasa pada ayat yang mutasyabih. As-salisah, yang ketiga, tarkut tahdid bima la yafhamu as-sami', meninggalkan berbicara dengan perkara yang tidak dipahami oleh si pendengar. Meninggalkan berbicara dengan apa yang tidak dipahami oleh si pendengar. Nah, rabi'ah, yang keempat, zikrul illah, penyebutan mengenai faktor sebab. Annahu yufzi ila takdzibillahi wa rasulih, bahwasanya yang demikian itu membawa kepada pendustaan terhadap Allah dan Rasul. Walau lam ya'tamid al-munkir, saya ulangi, walau lam yata'ammad
haddil munkir. Walaupun orang yang mengingkari itu tidak menyengajanya. Ini diambil dari ucapan Ali bin Abi Thalib, "Haditsun nasa bima ya'rifun, aturiduna an yukazzaballahu wa rasuluhu." Ya. Ajaklah manusia itu berbicara dengan apa yang mereka tahu. Apakah kalian ingin didustakan Allah dan Rasulnya? Maka pelajaran yang bisa diambil yaitu meninggalkan berbicara dengan apa yang tidak dipahami oleh si pendengar. Sebabnya apa? Disebutkan bahwa illah perkara ini yaitu berbicara dengan sesuatu yang tidak dipahami oleh si pendengar membuat didustakannya Allah dan Rasulnya. Walaupun orang yang mengingkari hal itu tidak menyengaja melakukannya. Tatkala dia mendustakan Allah dan Rasulnya, mungkin dia tidak menyengaja. Dia melakukan itu karena dia tidak paham. Maka yang demikian ini ditinggalkan. Haditsun nasa bima ya'rifun, aturiduna an yukazzaballahu wa rasuluhu. Ajaklah manusia bicara dengan apa yang mereka tahu. Apakah kalian ingin bahwa didustakan Allah dan Rasulnya? Al-Khamisah, yang kelima. Kalam Ibn Abbas liman istanqara syai'an min dzalik wa annahu halak. Yang kelima, ucapan Ibn Abbas, semoga Allah meridai beliau dan bapaknya, terhadap orang yang mengingkari sesuatu daripada hal itu. yakni sesuatu daripada nama ataupun sifat Allah. Wa annahu halak, dan bahwasanya orang yang demikian ini binasa. Ini diambil dari ucapan beliau, yajiduna riqqatan inda muhkamihi wa yahdikuna inda mutasyabihi. Inda mutasyabihi. Mereka mendapatkan kelembutan ketika pada ayat muhkamnya, ayatnya yang jelas, dan mereka binasa pada ayatnya yang samar. Berarti orang yang ingkar terhadap nama atau sifat Allah, mereka adalah orang yang binasa. Baik, asy-syarh. Sekarang kita baca penjelasan Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Qala, qaulu, ucapan beliau, bab man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Bab mengenai orang yang ingkar kepada sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ma hukmuhu. Maksudnya, kata beliau, apa hukumnya? Apa hukumnya orang yang ingkar kepada sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah? Hal yakfuru bidzalika aw yakunu ata syai'an haraman la yablughu ila haddil kufur? Apakah dia kafir dengan yang demikian itu, atau dia telah melakukan sesuatu yang haram namun tidak sampai kepada batasan kekafiran? Hadza mahallu nadharin. Ini adalah tempat yang perlu penelitian. Walladhi yadhharu li anna man ankara syai'an min asma'illahi wa sifatihi tsabitati bil Qur'ani was sunnati allati la yushriku fiha ahad wa hiya ma'rufatun annaha min asma'illahi wa sifatihi anna man ankara syai'an min dzalika fa innahu yu'tabaru kafiran. Kata beliau, dan yang tampak olehku bahwasanya barang siapa yang mengingkari sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah tetap dengan Al-Quran dan As-Sunnah, yang seorang pun tidak menyekutukannya pada nama dan sifat-sifat itu, maksudnya yang seorang pun tidak menyamainya pada nama-nama dan sifat-sifat itu, wa hiya ma'rufatun, dan itu adalah nama-nama dan sifat-sifat yang dikenal, bahwasanya dia adalah
bagian dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Anna man ankara syai'an min dzalik fa innahu yu'tabaru kafiran. Bahwasanya barang siapa yang mengingkari sesuatu dari yang demikian itu, maka dia dianggap sebagai seorang yang kafir. Amma adapun in jahada syai'an min sifatillahi 'azza wa jalla li qiyami syubhatin 'indahu wa kana yuridu bi hadzal juhdi tanzihu Allah fi za'mihi aw ta'wil sifati kama fa'alatil asy'ariyah fa hadza la yakfuru fi ma yadhhar wa bi hadha at-tafsil yattadhihu al-haqq insyaallah. Kata beliau, adapun jika dia mengingkari sesuatu dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla karena tegaknya sebuah syubhat pada dirinya dan dia menginginkan dengan pengingkaran ini untuk mensucikan Allah menurut prasangkanya atau mentakwil sifat-sifat sebagaimana yang diperbuat oleh al-Asy'ariyah, maka yang seperti ini tidaklah kafir pada perkara yang tampak. Dan dengan perincian yang seperti ini al-haq telah jelas insyaallah. Jadi dalam keterangan beliau rahimahullah, beliau memperinci permasalahannya. Ya. Apabila seorang mengingkari sesuatu dari nama atau sifat Allah itu yang memang telah tetap di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, ya, sudah dikenal itu bagian dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, yang seorang pun tidak menyamai Allah pada nama dan sifat itu, maka orang yang mengingkarinya adalah seorang yang kafir. Contohnya apa? Seperti Ar-Rahman. Ya. Ar-Rahman ini adalah nama yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya. Nah, penetapan nama Allah Ar-Rahman melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Dan nama ini nama yang tidak boleh dipakai oleh seorang pun dari kalangan makhluk. La yusyrikuhu fiha ahad. Ya. Seorang pun dari kalangan makhluk tidak bisa menyamai Allah dalam nama ini. Karena nama ini mengandung makna yang khusus hanya milik zat Allah Jalla wa'ala. Yaitu rahmat Allah yang menurut sebagian penafsiran yang nanti ada di akhirat. Ya. Yang hanya Allah yang memilikinya saja. Ya. Menurut sebagian pendapat bahwa Ar-Rahman ini mengandung makna yaitu rahmat yang tegak pada zat Allah Jalla wa'ala yang tidak dimiliki oleh makhluk. Ya. Oleh karena itu ya, tidak boleh seorang pun memakai nama Ar-Rahman. Karena rahmat yang ada di dalam nama ini adalah rahmat yang khusus milik zat Allah Jalla wa'ala. Nah, nama yang seperti ini, ya, yang telah tetap dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, yang seorang pun tidak boleh memakainya, dan ini dikenal sebagai nama dan sifat-sifat Allah, kalau ada yang mengingkarinya, maka dia kafir, keluar dari Islam. Ya. Nah, keluar dari Islam. Makanya Allah menyatakan tentang bangsa Quraisy yang mengingkari nama Ar-Rahman, Allah tegaskan wahum yakfuruna bir-Rahman, mereka itu ingkar dengan Ar-Rahman, kafir dengan Ar-Rahman. Adapun apabila seorang, kata beliau, yang ingkar dengan sesuatu dari sifat-sifat Allah karena adanya syubhat, ya. Ingkarnya itu karena adanya syubhat, bukan karena ingin semata-mata menolak nama dan sifat Allah. Tetapi karena ada syubhat, dia menyangka bahwa dalam rangka untuk mensucikan Allah, maka perlu mengingkari nama dan sifat Allah tertentu. Nah, sehingga dia mentakwil-takwilnya seperti yang diperbuat oleh al-Asy'ariyah, maka ini tidak kafir. Ini tidak kafir. Baik. Nah, jadi kalau kita lebih meringkas pembahasan ini, kita bisa menyatakan yang ingkar kepada nama dan sifat Allah karena nama dan sifatnya,
yang dia ingkari, yang dia tolak, apalagi kalau nama itu nama yang khusus bagi Allah, ya, sifat yang khusus bagi Allah, maka dia kafir, keluar dari Islam. Tapi kalau karena syubhat, ya, dia menyangka bahwa dia ingin mensucikan Allah, ya, karena menurut prasangkanya yang cetek bahwa Allah tidak mungkin punya nama atau sifat seperti itu, maka yang demikian ini apabila dia mentakwilnya, maka tidaklah mengeluarkan dari Islam, ya, seperti perbuatan al-asy'ariyah. Baik, fahimtumu ya akhwan? Nah, kemudian wa fi sahih al-Bukhari qala Ali radhiyallahu anhu, di dalam sahih al-Bukhari berkata Ali radhiyallahu anhu, hadithun nas bima ya'rifun aturiduna an yukazzaballahu wa rasuluh, ajaklah manusia itu berbicara dengan apa yang mereka tahu. Apakah kalian ingin didustakan Allah dan Rasulnya? Yu'khadhu min hadzal athar annahu yanbaghi li talibil ilmi ay yuhadditsa an-nasa bima ya'rifun. Diambil dari riwayat ini, asar ini, bahwa selayaknya bagi penuntut ilmu dia mengajak manusia berbicara dengan apa yang mereka tahu. Fa innahu la'allahu idza haddatsahum bima la ya'rifun adda bihim dzalika ila at-takdzib. Karena barangkali apabila dia mengajak mereka berbicara dengan apa yang mereka tidak tahu, yang demikian itu membuat mereka mendustakannya. Fayakunul muhadditsu qad tasabbaba fi takdzibillahi wa rasulih. Maka orang yang berbicara tadi telah menjadi sebab di dalam didustakannya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata beliau, walladzi yaqra, dan yang tampak, wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu, annal umur allati taqwa 'ala al-'amma yanbaghi qayyuha 'anhum. Ya. Bahwasanya perkara-perkara yang tersembunyi, ya, artinya tidak terpahami oleh orang-orang yang awam, yang bagi qayyuha, selayaknya untuk dilipat, digulung, ya, disimpan, anhum, dari mereka. Ya. Fa in ihtaja ila tahdid wajib alaihi ayyubayyin wa yuwaddih. Maka jika dia membutuhkan kepada membicarakannya, wajib alaihi ayyubayyin, seharusnya kewajiban atasnya dia menjelaskan, wa yuwaddih, dan menerangkan, yakni secara rinci, hatta ya'rifal 'ammi at-tariqatal haqqah, sehingga orang yang awam mengetahui cara yang benar. Nah, wal haqiqatu, dan sebenarnya annal jahla bihadza, bahwasanya kebodohan tentang hal ini, maksudnya al-jahla bi ba'dil umur, kebodohan tentang sebagian perkara, yang bagi ta'limul 'ammati laha, selayaknya orang awam diajarkan kepadanya, hatta la yastankirunaha, sehingga mereka tidak mengingkarinya. Fala'alla inkar, dan barangkali pengingkaran itu innama yakunu li syai'in lam yasma'hu min dhi qabl. Barangkali pengingkaran itu hanya saja karena sesuatu yang dia tidak mendengarnya dari sebelum itu. Walaqad antara Allah azza wa jalla ala ahli al-kitab bi annahum yuzhiruna ba'dahu wa yukhfuna al-ba'd. Allah azza wa jalla telah mengingkari kepada ahli kitab bahwasanya mereka itu menampakkan sebagian dan menyembunyikan sebagian. Wa qad nuhina an musyabahatihim, dan kita telah dilarang dari menyerupai mereka. Wa inna ma ya'til istinkaru, hanya saja datang pengingkaran itu hinama yakunu hadzal 'ammi
muqiman baina unasin yuhadziruna min sima'i ba'd al-ahadits allati fiha sifatur rahman lillahi azza wa jalla. Hanya saja datang pengingkaran itu tatkala orang awam ini muqim di antara manusia-manusia yang menghindarkan dari mendengar sebagian hadis-hadis yang padanya terdapat sifat Ar-Rahman bagi Allah Azza wa Jalla. Fayatihil khawfu wal faratu mimma sami'a min haula, maka datang kepadanya rasa takut dan kekhawatiran dari apa yang dia dengar dari mereka ini. Faman aqama bainal jahmiyati awil mu'tazilah, maka barang siapa yang muqim di antara orang-orang Jahmiyah atau Mu'tazilah, alladzina yunkiruna sifatillahi wa asma'ahu, yaitu orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah dan nama-namanya. Wa yasma'u minhum al-inkara li asma'illahi wa sifatih, dan dia terbiasa mendengar dari mereka pengingkaran terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. La syakka annahu yarta'idu idza sami'a hadhihi sifat, tidak diragukan lagi bahwa dia akan gemetar bila dia mendengar tentang sifat-sifat Allah ini. Wa yakhafu wa yash'irru jilduhu, dia merasa takut dan merinding bulu kulitnya. Li'annahu lam yatawattan ala ma'rifatiha, karena dia belum siap untuk mengenalnya. Wa ala sima'iha, belum siap pula untuk mendengarkannya. Wa mithlu hadza yanbaghi ayyubayyana lahu, maka yang seperti ini selayaknya dijelaskan kepadanya. Dia menjelaskan kepadanya. Famathalan, sebagai contoh, yuqal, dinyatakan, nahnu idza asbatna lillahi al-yad. Sebagai contoh dinyatakan, kita idza asbatna lillahi al-yad, apabila kita menetapkan bagi Allah sifat tangan, fa innama nuthbitu lahu yadan taliqu bi jalalih, hanya saja kita menetapkan kepada Allah tangan yang sesuai dengan kemuliaan Allah. Munazzahatan 'anil jarihah, yang disucikan dari al-jarihah, yakni bentuk anggota badan seperti kita. Ya, bentuk anggota badan yang seperti kita. Allati hiya yadul makhluk, yang merupakan tangan makhluk. Wa hakadha yuqalu, demikian pula dinyatakan fi apa ini, kawan? Hah? Nah, kelihatannya begitu. Wa hakadha yuqalu fil asabi' wa yuqalu fil wajh, dan demikian pula yang dinyatakan mengenai jari jemari Allah, dan yang dinyatakan mengenai wajah Allah. Wa yuqalu fil rijl, demikian pula yang dinyatakan mengenai kaki Allah. Wa yuqalu fil qadam, wa yuqalu as-sa', demikian pula yang mengenai as-sa'. As-sa' secara makna lughawi artinya betis. Fa idza wuddiha li hadzal 'am, apabila hal ini dijelaskan kepada orang awam ini, fa innahu hina idzin, maka dia ketika itu saya tafidul farqa baina sifatil khaliq, saya tafidul farqa baina sifatil khaliq wa sifatil makhluk, maka dia ketika itu akan meyakini al-farq, perbedaan baina sifatil khaliq, antara sifat al-khaliq yang maha mencipta, wa sifatil makhluk, dan sifat al-makhluk yang dicipta, wa yazulu anhu al-khawfu, dan hilang daripadanya al-khawf, wa tazhabu anhu al-qashariyah, wa tazhabu anhu al-qashariyah, dan hilang daripadanya gemetar itu. Wa hadha huwa al-wajib ala ahli sunnati, inilah yang seharusnya atas ahli sunnah,
idza ra'au min ahadin istinkaran li sifatin min sifatillah au ismin min asma'ihi bayyanu lahu. Apabila mereka melihat dari seseorang pengingkaran terhadap salah satu sifat dari sifat-sifat Allah atau nama dari nama-nama Allah, mereka menjelaskan kepadanya. Fa in aqarra ba'dal bayan, kalau dia terus-menerus di atas pengingkarannya itu setelah penjelasan, fahuwa maftunun, maka dia orang yang terfitnah. Walihada qala Ibnu Abbas radhiyallahu an, oleh karena ini berkata Ibnu Abbas radhiyallahu an, hina ra'a rajulan intaqadha lamma sami'a haditsan 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifat istinkar ma faraqu haula. Berkata Ibnu Abbas, tatkala melihat seseorang yang berguncang tatkala mendengarkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai sifat-sifat Allah, karena ingkar terhadap yang demikian itu, beliau menyatakan apa yang menjadi ketakutan mereka ini, yajiduna rifqatan 'inda muhkamihi wa yahlikuna 'inda mutasyabihi. Inda mutasyabihi, mereka mendapatkan kelembutan ketika pada ayat muhkamnya, dan mereka binasa pada ketika ayat yang samar-samar daripadanya. Al-faraqu huwal khawfu. Yang dimaksud dengan al-faraq yaitu al-khawf, ketakutan. Ma huwa sababu fi khawfihim. Apa yang menjadi sebab pada ketakutan mereka? Yajiduna rifqatan 'inda muhkamihi. Mereka mendapatkan kelembutan ketika muhkamihi, ketika pada ayat muhkamnya. Wa yahlikuna 'inda mutasyabih, dan mereka binasa ketika pada ayat yang samar-samar daripadanya. Nah, qala faqad 'adda Ibnu Abbas intifadha dhalika ar-rajuli min sima'i li sifati ar-rabb al-jalil 'adda dhalika halaka, walakin yanbaghi an yu'lam anna al-ittifaqa fil asma'i baina sifatillahi wa sifati khalqihi la yalzamu minhu al-ittifaqu fil haqa'iq. Sungguh Abdullah bin Abbas telah menganggap berguncangnya lelaki itu karena mendengarkan sifat Ar-Rabb yang maha mulia. Beliau anggap yang demikian itu adalah kebinasaan. Akan tetapi selayaknya diketahui bahwa kesamaan dalam masalah nama antara sifat Allah dan sifat makhluk tidak mesti daripadanya kesamaan dalam perkara hakikat-hakikatnya. Fa'idha qulna, maka apabila kita menyatakan innallaha hayyun, sungguhnya Allah itu hidup, wa taqadna dzalika, dan kita meyakini yang demikian itu, wa qasnahu bil hayat, berarti kita telah mensifatkan Allah dengan kehidupan, wa waqafna al makhluqa bi annahu hayyun, dan kita sifati pula al makhluk bahwasanya dia adalah makhluk yang hidup. Fa innana fi hadhihi al halati yajibu an na'rifa al fariqa baina hayatillahi wa hayati khalqihi. Maka kita dalam kondisi ini harus mengetahui perbedaan antara kehidupan Allah dan kehidupan makhluknya. Fa hayatullahi qadimatun bila ibtida'in, maka kehidupan Allah itu adalah kehidupan yang terdahulu, yang tanpa permulaan, bila ibtida'in, wa baqiyatun bila intihain, dan akan kekal tanpa penghabisan. Wa hiya kamilatun kama wasafa nafsahu biqaulihi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dan kehidupan Allah itu sempurna sebagaimana Allah sifatkan dirinya dengan firman Allah, Allah yang tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia, Dialah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Dia tidak ditimpa oleh rasa kantuk dan tidak pula tidur. Amma hayatul makhluk, adapun kehidupan makhluk, fahiya wajadta ba'dal adam, fahiya wujidat ba'dal adam, maka kehidupan makhluk itu didapatkan setelah ketidakadaannya. Ya, asalnya tidak ada, kemudian ada, menjadi hidup. Wa sayakunu laha nihayah,
dan kehidupan makhluk itu nantinya akan memiliki masa penghabisan. Wahia fima baina dzalika la tabqa illa bi ibqa'illahi laha. Dan pada masa di antara itu la tabqa, kehidupan makhluk tidak akan kekal kecuali dengan pengkekalan Allah kepadanya. Wahia baqiyatun ala umurin la tabqa illa biha. Dan kehidupan makhluk itu baqiyatun akan tetap kekal atas perkara-perkara yang dia tidak akan kekal kecuali dengannya. Ta'am wasyarab wan naum fi haqqil insan, seperti makan, minum, tidur pada diri seorang insan. Fallahu wasafa nafsahu bi annahu hayyun qayyum. Sementara Allah mensifatkan dirinya sendiri bahwasanya dia adalah zat yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. La ta'khudhu sinatun wala naumun, tidak akan tertimpa oleh rasa kantuk dan tidak pula tidur. Fal farqu baina hayatillahi wa hayatil makhluk farqun wadihun bayyinun wa hakadha fi jami'is sifat. Maka perbedaan antara kehidupan Allah dan kehidupan makhluk, perbedaan yang jelas, nyata, demikianlah pada semua sifat-sifat yang lainnya. Nah, kalau seperti ini bisa cepat bila selesai. Apalagi kalau tidak diterjemahkan. Nah, baik. Mafhum ya kawan? Sudah banyak pelajaran yang kita ambil dari itu. Nah, jadi pertama beliau menjelaskan di sini tentang ucapan Ali bin Abi Thalib di dalam Sahih Al-Bukhari, "Haditsun nasa bima ya'rifun, aturiduna ay kadzaballahu wa rasuluh." Ajaklah manusia itu berbicara dengan apa yang mereka tahu. Apakah engkau ingin bahwa Allah dan Rasulnya didustakan? Asal ini kata beliau memberi pelajaran bahwa selayaknya bagi talibul ilm untuk mengajak manusia berbicara dengan apa yang mereka tahu, ya, supaya tidak membuat mereka nanti mendustakan Allah dan Rasulnya. Kalau seandainya mereka ajak manusia itu berbicara dengan apa yang mereka tidak tahu, maksudnya apa yang akal mereka itu tidak bisa mencernanya, memahaminya, mengerti akannya, ya, ini membuat mereka akan mendustakan Allah dan Rasulnya. Lah kalau mereka mendustakan Allah dan Rasulnya, yang menjadi sebab siapa? Yang salah itu siapa? Orang awamnya atau si talibul ilmi? Ini yang beliau ingatkan, bahwa talibul ilmi yang melakukan ini, dia menjadi sebab, ya, tasabbaba fi takdzibillahi wa rasul. Dia menjadi sebab Allah dan Rasulnya itu didustakan. Ya. Kenapa beliau Syekh Al-Mu'allif rahimahullah membawakan ucapan Ali bin Abi Thalib ini dalam pembahasan mengenai al-asma wa sifat? Karena masalah al-asma wa sifat ini membutuhkan pemahaman yang dalam, ya, pemikiran yang dalam, ya, kejelian dan kecerdasan, sehingga tidak bisa permasalahan ini diungkapkan kepada orang awam begitu saja. Ya. Jangan sampai nanti gara-gara kita menyampaikan nama-nama dan sifat Allah yang tidak dimengerti dan tidak bisa dicerna oleh akal-akal mereka akhirnya mendustakan Allah dan Rasulnya, menolak nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang telah diterangkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Walaupun apa yang disampaikan oleh talibul ilmi tersebut, ya, adalah al-haq, tetapi dia keliru menyampaikan bukan pada tempatnya, ya, bukan pada tempatnya. Ya, coba saja seperti tadi, ya, kalau seandainya orang awam yang tidak mengerti tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita sebutkan bahwa Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya kaki, Allah punya jari jemari. Nah, dia membayangkan apa? Subhanallah, dia bilang. Kamu ini sedang menggambarkan berhala, ya, atau sedang berbicara tentang Allah.
dia akan ingkar kepada nama-nama ataupun sifat-sifat Allah yang disebutkan karena akalnya tidak mampu mencernanya. Makanya di sini Asy-Syaikh Al-Mu'allif rahimahullah membawakan ucapan Ali bin Abi Thalib supaya seorang talibul ilmi hati-hati dalam berbicara tentang al-asma was sifat karena tidak semua orang bisa mencerna dan memahaminya. Ya. Bahkan ya sepantasnya permasalahan-permasalahan yang tidak bisa dicerna, tidak bisa dimengerti oleh orang-orang yang awam selayaknya untuk digulung, dilipat, disimpan dari mereka, tidak usah disampaikan. Ya. Apabila yang demikian itu akan membuat mereka mengingkari Allah dan Rasul-Nya, menolak nama-nama ataupun sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Nah, kemudian ada satu hal yang beliau tambahkan di sini. Kata beliau bahwa permasalahan-permasalahan yang tidak mampu dicerna dan dipahami oleh orang-orang awam, ya, memang sepantasnya untuk disimpan dan digulung dari mereka. Tapi kata beliau, hendaknya hal ini dilakukan sementara waktu. Ya. Atau dengan kata lain, bahwa permasalahan-permasalahan ini butuh ya, proses untuk penjelasan dan penerangannya kepada orang-orang awam, sehingga tidak serta-merta mereka mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Jadi harus ada muqaddimah dulu. Kita beri faedah-faedah tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah sebelum kita menyampaikan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Nah, sehingga mereka tidak salah paham tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Seperti yang beliau contohkan, ya, kita jelaskan kepada mereka bahwa nama dan sifat Allah itu tidak sama dengan nama dan sifat makhluk. Kesamaan dalam hal penamaan belum tentu sama dalam hal hakikatnya. Jadi kalau seandainya disebutkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah tentang adanya sifat Allah, tangan, kaki, kemudian jari jemari, atau yang selainnya, ini tidak sama dengan yang dimiliki oleh makhluk. Ya. Nah, beda. Sifat-sifat Allah ini sesuai dengan kemuliaan Allah, sedangkan sifat-sifat makhluk sesuai dengan kelemahan makhluk. Baik. Beliau contohkan di sini seperti Allah kita tetapkan sebagai zat yang maha hidup, ya. Sebagai zat yang hayyun, karena ditetapkan di dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berarti Allah punya sifat al-hayat, yang artinya kehidupan. Apakah sama kehidupan Allah dengan kehidupan makhluk? Al-jawab, la. Ya. Allah kehidupannya maha sempurna, yang dinyatakan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sedangkan kehidupan makhluk tidak akan berlangsung kecuali dengan perkara-perkara yang bisa menjaganya seperti makan, minum, tidur, ngantuk dan sebagainya. Nah, jadi pantasnya bagi seorang talibul ilm atau ahlus sunnah untuk mengerti di mana dia harus menyampaikan al-haq dan kepada siapa dia menyampaikan al-haq tersebut. Jangan sampai dia menjadi sebab didustakannya Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ya, ini mengenai al-asma wa sifat. Dan memang rentan sekali pembahasan mengenai al-asma wa sifat kalau diungkap di tengah-tengah orang awam. Sebagaimana yang beliau jelaskan, terlebih kalau diungkap baina unasin yang mereka itu terbiasa untuk menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah, atau mentakwil nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Seorang yang mukimnya di antara al-Jahmiyah, di antara al-Mu'tazilah, di antara orang-orang yang terbiasa untuk tidak menetapkan nama dan sifat bagi Allah Jalla wa'ala. Kalau tiba-tiba kita datang dengan nama dan sifat Allah yang terasa asing di telinga mereka, ya, mereka akan ingkari perkara ini. Mereka akan menyatakan ma sami'na bihadza fi millatin akhirah illa fi millatin akhirah. Kami tidak mendengar yang demikian ini kecuali pada ajaran yang baru. Karena mereka tidak terbiasa mendengarkan sebelumnya. Ya. Beliau jelaskan, ya,
Sampai mungkin orang awam yang mendengarkan itu dia akan takut, kemudian gemetar, kemudian naik bulu kuduknya. Nah, sehingga tidak sepantasnya kalau yang demikian ini diungkapkan kepada mereka kecuali dengan pendahuluan. Ya, adanya penjelasan sebelumnya yang membuat mereka tidak salah paham. Dan sini ada pelajaran pula yang bisa kita ambil, ya, di bab dakwah ilallah, bahwasanya segala sesuatu itu agar bisa dipahami dengan baik, agar kebenaran itu bisa diterima dengan baik, adalah hendaknya dijelaskan dan diterangkan dengan memberikan pengertian yang bisa membuat seorang itu menerima al-haq tersebut. Ya. Sebagai contoh misalnya, ya, kita ingin bahwa seseorang menerima amalan-amalan sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka hendaknya kita mulai dengan muqaddimah untuk membuat dia cinta kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita terangkan dulu, kita pahamkan dia prinsip yang pokok yang disepakati oleh kaum muslimin. Ya. Maka ketika kita ajak dia berbicara tentang masalah-masalah rinciannya, ya, sunnah jenggot, sunnah ini, sunnah itu, dia akan bisa terima. Ya. Kenapa? Karena kita telah terangkan kepadanya untuk cinta kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka prinsip-prinsip ini yang harus dikedepankan. Baik. Sebagaimana dalam bab al-asma wa sifat, kita harus dahului dengan faidah-faidah yang bisa dicerna oleh mereka sehingga mereka tidak menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Baik. Dan tidak adanya perhatian dengan permasalahan yang telah diungkap oleh Ali bin Abi Thalib ini membuat kita menjadi sebab ditolaknya al-haq karena kebodohan kita di dalam menyampaikannya. Ya. Maka apa yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib ini hendaknya menjadi perhatian kita semua, khususnya bagi kita yang sangat diidentikan dengan dakwah kepada sunnah Rasulullah SAW. Ya. Mungkin kalau di kalangan ikhwan, antum masing-masing tidak dianggap sebagai ustaz. Kan gitu. Ya. Ya, dianggap, ya salah, ikhwan. Ya. Tapi kalau di kalangan awam, semuanya ustaz. Ya. Asal pakai kolam tua putih, ustaz. Bahkan, kalau dia lihat bacaan Qur'annya bagus sedikit, dianggap sebagai Syekhul Islam bin Taimiyah. Nah, semuanya ustaz. Ustaz Darman. Kemudian Ustaz Masyhur, Ustaz siapa lagi? Iya, sahih. Benar apa enggak? Atau saya ngada-ngada? Iya, kalau di kalangan orang awam. Ya. Maka hal-hal yang seperti ini harus dijaga. Jangan sampai semangat kita untuk menyampaikan al-haq menjadi sebab ditolaknya al-haq tersebut. Kita harus tahu siapa yang kita ajak bicara ini. Haditsun nasa bima ya'rifun aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluh. Ajak manusia itu berbicara dengan apa yang mereka tahu. Apakah kalian ingin didustakan Allah dan Rasulnya? Nah, kita berbicara kepada orang-orang yang terbiasa tahlilan, kemudian maulid Nabi, ini, itu, segala macam. Dari perkara-perkara bid'ah, amaliyah. Ya, kita tidak bisa langsung kemudian tembak dengan pernyataan bahwa barang siapa yang tidak ikut sunnah Nabi itu akan binasa. Maka maulid Nabi itu adalah bid'ah, kemudian tahlilan itu adalah bid'ah, dan sebagainya. Hal-hal yang seperti ini, ya, sebenarnya mereka yang terbiasa dengan acara-acara bid'ah ini, ya, kita berbaik sangka bahwa banyak dari mereka atau sebagian mereka itu menolak bukan karena al-haqnya, ya, bukan karena kebenaran yang disampaikan, tetapi karena cara kita dalam menyampaikannya. Sekarang kita kalau seandainya terbiasa dengan sesuatu, lalu ada orang yang mengingkari kita, kira-kira apa sikap kita terhadap orang itu?
Tentunya kita akan serta-merta menolaknya, kemudian menyangkalnya. Enggak benar itu. Yang benar itu seperti ini. Yaitu apa yang biasa kita anut. Ya. Nah, walaupun kita tidak tahu benar atau tidak. Sebagai contoh saja, barangkali banyak dari kita tentang sebuah amalan dia tidak tahu dalilnya. Ya. Tapi tatkala ada orang yang ingkar akan amalan itu, dia akan menolak. Enggak, ini ada. Ini benar, ini sunnah. Apa dalilnya? Tidak tahu saya. Penting ini sunnah. Apa yang membuat dia yakin itu? Karena dia terbiasa dengannya. Maka demikian pula orang awam yang dia terbiasa mendengar dari ustadznya bahwa ini adalah amalan baik, ini amalan yang dicintai oleh Nabi, ya seperti tahlilan, kemudian maulid Nabi, Isra Mi'raj dan sebagainya. Kemudian kita datang yang dia tidak kenal siapa kita, tidak tahu siapa kita, ya. Atau dia tahu dengan kita, kenal dengan kita, tapi dia tidak memposisikan kita sebagaimana para gurunya, para kiainya. Maka tatkala kita mengingkarinya, dia akan menolak pengingkaran kita ini. Siapa kamu berani menyatakan bahwa ini bid'ah, bahwa ini begini, bahwa ini begini? Ini ajaran baru. Kamu sok pintar, mana yang lebih tahu kamu daripada kiai saja? Nah, maka dalam kondisi yang seperti ini, ajak mereka berbicara dengan hal-hal yang mereka bisa mencernanya. Ya, langsung nyambung, connect. Ya, dengan akal dan pikiran mereka. Yaitu hal-hal yang disepakati di kalangan kaum muslimin. Ya, misalnya kita ajak mereka terlebih dahulu berbicara tentang masalah pentingnya taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ya, bagaimana seharusnya kita dalam berislam. Ya, bagaimana konsekuensi dari syahadat kita. Hal-hal yang merupakan prinsip-prinsip disepakati oleh semua kaum muslimin, tidak ada yang ingkar. Ya. Maka dari bab ini sedikit demi sedikit kita giring, ya, mereka supaya memahami pentingnya beragama itu sesuai dengan nas dalil Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia sudah tumbuh kepercayaannya kepada kita, ya, keyakinannya untuk beragama sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya. Apalagi kalau sudah tumbuh di dalam hatinya cinta untuk kembali kepada apa yang dibawa dan dipahami oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu gampang. Tidak usah kamu yang tunjukkan bahwa ini bid'ah, ini begini. Dia sendiri, oh berarti amalan saya selama ini bid'ah ya. Ya. Dia sendiri akan nyatakan. Tidak usah kita yang memvonisnya. Oh berarti amalan saya yang selama ini salah ya, keliru ya. Nah ini apa yang diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib punya peranan penting di dalam ad-da'wah ila Allah. Haditsun nas bima ya'rifun aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluh. Nah, ya seperti sebagian ikhwan kadang ya hadir dalam kajian umum atau kajian yang diikuti oleh masyarakat, ya, karena semangatnya terus tanya, Ustaz apa hukumnya tahlil? Dia tahu sebetulnya ikhwan, ngerti dia paham, gitu. Tapi dia bukan maksudkan untuk dirinya supaya hadirin dengar, supaya mereka ini dapat ilmu menurut dia. Ya, sehingga dia tanya apa hukumnya tahlil, apa hukumnya bid'ah. Ini yang hadirnya orang awam, yang mereka terbiasa dengan amalan-amalan. Nah kalau ustadznya terus tidak sadar atau terpancing dan sebagainya, menjawab hukumnya begini, sudah selesai sudah. Ya. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini harus kita jaga. Ya. Baik. Atau terkadang ya, seorang talibul ilmi, ya, saya atau antum, mungkin apabila ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala duduk dan memiliki majelis bersama orang awam, ya. Barangkali ada di antara mereka yang mencoba-coba memancing kita dalam perkara-perkara yang sensitif. Ya, mungkin ada yang bertujuan untuk melarikan masyarakatnya dari kita, ada yang bertujuan sengaja menfitnah kita. Ya, dengan alasan ini adalah orang-orang yang radikal, orang-orang yang beraliran garis keras dan sebagainya, gampang membid'ahkan orang lain. Ya, ada mungkin di antara masyarakat sengaja mancing. Ditanya kita tentang hukum tahlil, ya, hukum Isra Mi'raj, maulid Nabi, ya, atau kunut subuh. Nah, ingat apa yang dinyatakan oleh Ali bin Abi Thalib, haditsun nas bima ya'rifun. Ya. Ajaklah manusia itu berbicara dengan apa yang mereka tahu. Aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluh. Ya.
Mungkin kita tidak langsung menjawab. Ya. Mungkin kita alihkan perhatiannya. Mungkin kita jawab, Bapak lebih tahu. Insya Allah hukumnya apa. Ya. Sengaja kita mengalihkan. Atau mungkin kita jawab dengan jawaban yang lebih umum. Yang itu adalah prinsip. Misalnya kita jawab bahwa kita pun beragama ini memang harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Pembahasan yang seputar itu. Tidak kita jawab inti pertanyaannya. Kalau dia mendesak, kita katakan, ya tinggal Bapak merasa ada nggak dalilnya. Kalau misalnya Bapak merasa ada dalil, ya alhamdulillah. Kalau tidak ada, memang itu butuh pembuktian dan sebagainya. Kita tidak mengatakan ini tidak. Ya. Apalagi di tengah masyarakat yang sudah antipati dengan orang-orang seperti kita yang gampang membid'ahkan atau mengkafirkan orang lain menurut prasangka mereka. Baik, fahimtumu ya kawan. Jadi ini pentingnya ucapan Ali bin Abi Thalib terkhusus dalam bab al-asma wa sifat. Al-asma wa sifat. Nah, maka kalau di kajian masyarakat umum atau di kalangan orang awam, memang tidak pantasnya dibuka kajian mengenai al-qawaidul muflah. Al-aqidah al-wasithiyah. Yang ikut orang-orang awam tidak tahu apa-apa. Ini akan mengakibatkan apa? Mereka mendustakan Allah dan Rasulnya. Baik. Ila billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.